warahmatullahi. Dapat dari mana biawaknya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat biawak itu yaitu di Kecamatan Gelundung, Sampang Madura. Itu saya tidak sengaja. Saya cuma ingin buat konten saja. Saya ingin cuman bermain-main, saya upload ke akun YouTube saya. Tidak bermaksud saya itu untuk melanggar yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Aslinya saya itu cuma ingin mencari sensasi biasa aja, hanya mengisi waktu kosong atau waktu di COVID ini saja. Dan tujuan saya itu cuma ingin mencari sensasi di Facebook, bukan untuk menantang kedaulatan pemerintah atau para pecinta-pecinta binatang. Tujuan pokok saya, tujuan utama saya dari rumah itu adalah minta maaf, yaitu sebesar-besarnya. Yang saya hormati Bapak Kepolisian Sampang, saya mohon maaf yang tiada batasnya atas kelakuan saya dan atas konten-konten saya yang tidak memenuhi pedoman komunitas. Juga saya mohon maaf kepada seluruh pecinta hewan atau binatang di Indonesia. Saya mohon maaf juga kepada seluruh media sosial dan semua para penggemar saya dan juga para hater saya. Dan saya sekali lagi saya juga minta maaf kepada seluruh subscriber saya yang sudah mendukung saya sampai ke mau dimonetis gitu. Mau main lagi dengan biawak? Enggak, saya sampai sini sudah saya menyesal. Saya ini alhamdulillah dengan ini saya sudah bisa membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Sampaikan dari Banyuwangi ke Gunung Dung itu kemana Mas? Tepatnya untuk memperoleh biawak Mas? Aslinya itu aku buat konten belanja besar-besaran pertama. Belanja itu habis 3 juta, padahal aku cuma ngabisin 1,5 juta. Tapi di konten saya itu saya buat belanja habisin 4 juta gitu. Setelah itu habis bulan dari Sampang, saya itu nemu biawak. Nemu di mana Mas? Di pinggir jalan atau di mana? Di jalan, di pinggir jalan. Sudah dianum semua orang sebelumnya Pak, sudah dipermainkan semua orang sebelumnya. Saya cuma sisa-sisanya. Oh, dipermainkan orang ya? Tidak, biawaknya tadi itu sudah dipermainkan oleh orang lain sebelum saya. Dipermainkan? Iya. Ya cuma saya memviralkan, sudah orang yang sebelumnya enggak, cuma dipermainkan jumbo. Mungkin ada kakak, ada burung, ada Gak pernah Pak, cuma biawak terus saya Pak. Soalnya kata teman saya itu penyakit ajam katanya Pak. Konten seperti itu apakah ada tambahan subscriber? Ya, bro, konten itu malah subscriber saya menurun Pak. Tapi ketika saya buat lip sync lagi, subscriber saya menambah. Hampir kemarin itu 3.000 turun ke 2.000. Setelah saya buat lagi konten terus ke 2.500. Oke, siap. Berapa lama dengan konten aku? Saya sudah 8 bulanan Pak. Sudah ada sponsor dari YouTube atas Masih, penambahan subscriber? Alhamdulillah lah, masih dirahasiakan dulu. Mungkin izin pelanggaran yang dilakukan ini langsung dilakukan tindakan Pak, apa Komandan? Mohon penjelasannya. Sama Kasalantas. Ya, siap. Oke, terima kasih rekan. Selamat siang. Jadi bagaimanapun juga kita berpikir keselamatan berlalu lintas. Di mana di sini pengguna jalan atau si Pak Abdullah ini
Dia berkendara sepeda motor dengan menyeret biawak gitu, diputar-putar sama hashtagnya itu senang bermain hiburan apa. Kemudian yang kami takutkan seandainya itu terjadi kecelakaan sampai mengakibatkan seseorang itu celaka, luka atau meninggal dunia, pasti kan berubah lagi. Walaupun dari keusilan meningkat menjadi malapetaka. Apalagi yang di Abdullah ini di ruas jalan utama ya, dikendarai oleh banyak orang. Seandainya ada ibu-ibu atau pengguna jalan tahu itu kan kaget. Ya, dan itu jadi ini kami mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Ada sanksinya kan? Sanksi ringan atau sanksi sedang? Untuk sanksinya mungkin kita memberikan efek jerah di mana hal seperti ini agar tidak dilakukan orang lain dengan cara menghapus akunnya dan juga permohonan maaf. Bagaimanapun juga para pecinta binatang pasti akan sedih bila akun yang dibuat Pak Abdullah ini. Pak Abdullah ini sebenarnya domisilinya di Surabaya. Domisili di Surabaya, dia penjual pentol di Surabaya, nyambi jadi YouTuber. Gitu. Dan informasinya penulisan ini sampai 2 hari untuk sempat pergi ke Surabaya. Jadi dulu ini kami datangi ke kediamannya, ini nggak ada informasi ke Surabaya. Kita cari lagi, kita cek lagi, akhirnya kita temukan si Abdullah ini. Dari pihak dari Lantas sendiri yang membuat mencari keberadaan si Abdullah ini karena pada waktu menyeret tidak bawa helm atau punya pelanggaran lalu lintas. Mengutamakan keselamatan lalu lintas. Dia apabila kalau dilalui pasti membahayakan orang lain, itu sangat fatal. Makanya Mas Abdullah ini saya sampaikan, walaupun dia punya kemampuan, menggunakanlah dengan positif, jangan seperti itu malah bisa besarkan. Atau maksudnya diviralkan, nggak manusia-manusia. Tapi bawa helm ya pada waktu itu? Bawa pakai gunakan. Mungkin ada pesan khusus buat para YouTuber. Baik, pesan khusus untuk YouTuber, berpintarlah bermedia sosial. Walaupun itu melalui YouTube, kemudian Instagram, medsos lainnya, gunakan sepositif mungkin. Kalau halnya seperti yang dilakukan Mas Abdullah itu kayaknya kurang tepat sekali. Penyiksaan binatang, membahayakan keselamatan berlalu lintas, pengguna sendiri maupun pengguna jalan yang lainnya. Dan setelah di-upload berapa hari jangkanya pihak kepolisian gunakan? Setelah saya lihat dari akun YouTube itu, malam saya lihat, paginya kami cari melalui dari rekan kami, Pak Sos, Pak Jody dan Pak Hendrik. Malam itu juga kelar karena kondisinya agak naik. Akhirnya kami kembali, besoknya pagi baru kami cari. Yang bersangkutan pun ke Surabaya. Hari Sabtu, Minggu kita amankan, Senin kami rilis. Iya bang ya. Yang waktu kejadian itu hari Jumat. Saya Jumat dapat itu dan sempat viral juga di Facebook itu. Mas Abdullah berarti tadi dibawa di sini ya? Kemarin udah ketemu, tadi pagi kami jemput untuk ke Sampang. Untuk penanganan reskrim sendiri seperti apa dan dalam hal ini biawak dan mungkin pasalnya kan? Ya baik, jadi untuk kejadian yang lalu berkaitan dengan penelantaran hewan, ini dalam KUHP diatur dalam pasal 302, ya, di mana Mas Abdullah ini ya, bisa dikenai sanksi maksimal 3 bulan kurungan, ya, karena kegiatan dia melanggaran hewan. Jadi di pasal 302 ayat 1 itu, barang siapa tanpa tujuan yang patut melukai atau menyakiti hewan, ya, di sini memang sanksinya dipiring, tidak bisa ditahan. Namun karena yang bersangkutan kooperatif, yang bersangkutan juga sudah meminta maaf, lalu juga berkeinginan untuk ya menyampaikan, jadi ini jadi efek buat yang lain bahwa hal tersebut tidak patut, tidak pantas. Jadi walaupun tujuannya ya ingin menaikkan subscribe, tapi banyak cara yang lain. Oke. Jadi dari reskrim sendiri mungkin itu ya, untuk pasangan-pasalnya 302, masalah berkaitan dengan penelantaran hewan.
Irman, ya bang ya. Sampaikan yang di tengah jalan biasa ada berkaya. Tanggung jawab juga. Itu guys, ada